Salam dan salam selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu dicurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mungkin karena keterbatasan waktu ya, jadi biasanya kegiatan ini diawali dengan sambutan dari Bapak Dekan atau yang mewakili, tetapi karena waktu dari narasumber kita yang padat sekali Bapak Ibu, karena habis ini harus segera dibawa ke WNP, karena marah orang WNP, karena kita mengambil waktu Pak Krisna dulu. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Sofrizal yang sudah mengantar Pak Krisna, nanti diantar lagi Pak ke WNP Pak. Baik, untuk sekedar perkenalan mungkin ya, kalau mungkin kata sambutan kita lihat saja. Bapak Prof. Krisna Imaduddin Ahmad Syuhada lahir di Bandung tanggal 20 Februari 1975. Sebenarnya kita Pak. Iya. Heritage beliau 9, pendidikan, waduh, ini di luar semuanya Pak ya. S1 di Gajah Mada, S2 di ITB, S2 lagi di Carleton University of Technology Australia. Kenapa Pak? Ulang lagi S2-nya? Waktu itu master by research dan master by wife sekali. By wife. Master by wife. By wife. S3 Bapak di Radcliffe University di Australia. Kemudian, banyak sekali mungkin posisi jabatannya Head of Master in Program University tahun 2012. Nah, sekarang jadi dosen ya Pak di ITB, tapi kemarin saya di apa namanya bukan Departemen Matematika ITB, tapi lebih ke kakak statistika ya. Jadi lebih berperan di sana kelompok kajian. Kelompok ilmuwan. Karena udah ngaji lagi. Selesai ngaji lagi. Baik, kalau untuk tulisannya beliau ini sudah sangat banyak, saya tinggal di browsing aja, nama beliau cukup banyak keluar di jurnal internasional berputasi, itu sangat-sangat banyak sekali, dan di jurnal nasional. Dan akademisi Simka juga sangat-sangat banyak. Bisa saya sebutkan, tapi kalau yang berminat nanti saya kasihkan dulu. Baik, pada kesempatan ini Prof. Krisna akan memberikan talknya yang berjudul Stochastic Risk Quantification and Prediction. Jadi mungkin untuk perkenalannya itu saja. Kalau mau lebih dekat lagi nanti silakan menghubungi beliau. Welcome saja Bapak ya. Baik, Prof. Di waktu presentasi sekitar, silakan saya kita aja, tapi waktunya sudah selesai. Baik, kepada Prof. Krisna, waktu kami silakan. Saya boleh berdiri ya? Silakan. Supaya Pak semangat aja. Jadi, saya kemarin kursinya kan. Oh, boleh. Mic-nya Pak. Oh, pakai ini. Oh, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah masuk ya Pak? Oke, sudah. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya dengan tangan Pak Profesor Sofrizal ke acara hari Sabtu, lalu jadinya ke Padang. Terima kasih Bu Profera, Prof. Ini dan Prof. Dodi. Saya, oke ini masih sorry. Ini pertama kali saya ke Padang akhirnya. Jadi ketika ada undangan dari Prof. Sar hari Sabtu lalu, saya telepon istri saya, kita ke Padang. Oh, gitu nih, iya, udah langsung aja. Kemudian ya akhirnya nyampe sini Bu Profera. Kalau Pak Dr. Pak Dijen Pendidikan, Pak Manipan, mahasiswa Pak Dijen bisa direktur, Pak Direktur, kan Dijen kan direktur jenderal Pak. Pak Manipan, mahasiswa paling keren angkatan 2001 dulu ya, jangan akhirnya ketemu lagi. Nah, kalau saya nanti mau lucu dan nggak ketawa aja ya, ini juga usaha.
masih pagi. Kuliah di ITB, Bu Profesor masih ingat, biasanya jam 7 sebenarnya ya, sama mungkin di sini juga ya. Cuman di sini subuhnya agak siang sedikit. Baik. Eh, Pagi ini terima kasih Bu Profesor dan Bapak Ibu sekalian. Saya dapat kesempatan untuk ngobrol gitu. Saya mengatakannya ngobrol atau talk gitu tentang riset yang saya kerjakan. Kami mempopulerkan atau saya mempopulerkan istilah risiko stokastik dengan risiko statistik, walaupun mungkin nama generiknya adalah risiko statistik. Jadi saya mengatakannya stokastik risk. Ini bukan Q&A, question and answer, tapi Q&A gitu. Mungkin karena ada P-nya dari Padang gitu ya Bu ya. Waktu saya dari ITB tahun 97, waktu itu ketua jurusannya Pak Dr. Ahmad Muklis. Kata beliau di sini banyak orang Minang, ya, Prof. Salman, terus mungkin Universitas Andalas itu katanya sebutannya Universitas Andaleh katanya, karena kan ada Bareh dan Asam Padeh katanya. Anggapnya lucu ya. Saya lucu. Jadi katanya di ITB kami punya kakak statistika, jadi tidak lagi ada departemen. Kalau mengatakan ada risikonya, ada risikonya. Kalau menurut KBBI itu artinya kerugian. Jadi kalau ada orang mengatakan tindakan kita ini ada risikonya, baik positif dan negatif, mungkin agak keliru karena risiko itu memang negatif. Risiko itu memang negatif. Nah, kalau tadi risikonya itu misalnya risiko nikah, risiko sekolah, lulus tidak lulus, kita sering mengucapkan, tapi harusnya risiko itu dapat dikuantifikasi. Saya menggunakan istilah kuantifikasi risiko, sehingga nama risikonya risiko statistik atau risiko stokastik, karena harus dikuantifikasi. Melalui apa? Melalui pembahasan algoritma variabel. Beberapa aplikasi yang mungkin kita kenal, saya kadang-kadang tidak mengatakan asuransi, jadi seringkali risiko itu tidak harus kemudian terlibat dengan asuransi. Kalau misalnya saya ingin berdagang dengan modal 1 juta, siapkan saja dengan risiko yang 1 juta juga, gitu, siapkan saja uang saya sebagai cadangan 1 juta, 2 juta, 3 juta, dan seterusnya. Intinya kalau saya melakukan tindakan keuangan, misalnya, atau tindakan apapun, saya hitung kerugian maksimal, lalu saya hitung lagi cadangan yang harus saya punya. Nah, kalau misalnya kemudian kita kenal dengan istilah asuransi, karena ada pihak lain yang seakan-akan siap menanggung risiko yang saya alami. Jadi kalau ada perusahaan asuransi mau saya titipkan risiko mobil saya, motor saya, mereka akan memberi beban ke kita berupa uang yang namanya premi. Sebenarnya kalau risiko itu mau kita tanggung sendiri juga boleh. Hanya saja kita seringkali ingin ada orang lain dan membayar jaminannya tidak lagi banyak. Jadi kalau saya punya mobil yang harganya kurang lebih apa ini harga titip kira-kira 10 juta, saya akan titip jaminan ke pihak lain. Kalau ada apa-apa dengan kendaraan saya, tolong dihargai nanti. Tapi saya waktu membayar sesuatunya tidak harus sebanyak nilai kerugian saya. Kenapa? Karena ada situasi kan belum tentu rusak, belum tentu terjadi, belum tentu. Kalau ternyata tidak terjadi, berarti perusahaan itu untung karena saya tidak mengajukan gugatan atau klaim. Tapi kalau saya mengajukan, mungkin perusahaan asuransi agak, kalau kata orang Sunda, ngeles-ngeles dikit. Oh itu kan gitu, intinya nggak mau mengganti. Nah, kecuali memang kerugian yang kita alami
memang terjadi dan sah begitu. Intinya menurut penyelidik, oh ini layak mendapat gaji. Beberapa aplikasinya itu salah duanya atau salah tiganya biasanya mortality. Bu Profesor saya tuh pernah jadi TKI, Bapak adik-adik mahasiswa. TKI kan tenaga kerja Indonesia, harusnya TKP. Kalau tenaga kerja wanita kan TKW. Saya pernah jadi TKI tahun 2009 di Arab Saudi, khususnya di King Saud University. Saya sebutnya TKI kan tenaga kerja Indonesia, akhirnya kan saya awalnya mau jadi mahasiswa postdoc, tapi di sana diubah karena mereka tidak mengenal istilah postdoc. Nah, jadi katanya jadi dosen aja. Nah, sedikit cerita kalau di Australia, Bapak mungkin tahu kalau kita itu selesai doktor, kita menjadi dosen namanya lecturer, lalu senior lecturer, lalu profesor. Sedangkan Arab Saudi itu menganut aliran Amerika dan Kanada. Jadi doktor itu setelah doktor namanya asisten profesor, lalu asosiat profesor, lalu profesor. Sedangkan dosen yang belum S3 namanya lecturer. Karena saat itu saya sudah selesai doktor di Australia, saya jadi dosen dengan jabatan asisten profesor. Ternyata asisten profesor itu bahasa Inggris, bahasa Arabnya Ustaz Musa'an. Jadi saya pikir gini-gini juga Ustaz saya. Kan Ustaz Musa'an. Jadi lumayan lah, waktu itu jadi Ustaz. Asosiat profesor itu Ustaz Musari, lalu kalau profesor Ustaz. Jadi Ustaz Syafiza. Dengan Pak Fakir saya bilang dari TV. Yang bisa saya syuhada. Anaknya profesor kan Nabila, bisa saya Nabil. Saya mirip-mirip memiliki-miripkan. Nah, saat itu saat saya meneliti tentang risiko di Arab Saudi tidak dibolehkan asuransi kematian karena mungkinnya masih berdepan. Lalu kalau saya menabung di bank, PT Bank itu nggak ada bunga, tapi nggak ada pajak tuh nggak. Jadi uang cuma sampai numpang umur dan haji Pak Obi. Nah, kalau asuransi yang non lain itu salah satu itu adalah properti mungkin adik-adik yang tahu ini propertinya banyak mungkin dapat. Ada masih perdebatan tentang pengetahuan kripto ini seperti Bitcoin dan yang masih perdebatan. Nah, saya dalam tanda kutip mengikuti jalur yang sedang tidak terjadi. Jadi kita itu belum mencapai dia dalam arti dan keahlian yang kemudian sedang itu. Jadi mereka maunya teknologi tentang risiko tentang energi terbarukan dan sebagainya. Jadi saya sedikit menambah ke bidang energi sudah 4-5 tahun lalu supaya agak kenal sama itu. Makanya nggak sulit itu baik. Jadi salah satu bidang yang saya tekuni saat ini adalah jaminan risiko atau asuransi untuk energi risiko yang terjemahannya adalah energi. Saya tulis pada ini, mohon maaf Bapak Ibu atau Ibu mahasiswa. Nah, ini yang biasanya kita tahu sedikit kita dengan beberapa rekan kolaborasi. Saya punya minat di risiko energi, tapi supaya saya nggak super, saya tetap juga belajar tentang mortality rate, tentang mortalitas, supaya tahu kan. Lalu sudah nggak bisa, sebenarnya masih itu tentang ketergantungan. Jadi kita lihat kami buat ketergantungan semua input itu tergantung sama hanya saja konsekuensi kalau tergantung jadi derivasi dan faktisnya karena kita akan coba kalau tergantung dan yang berikutnya ini mulai tahun 2021 saya 4-5 tahun lalu saya mulai menambah ke bidang energi kan bantu tetangganya beberapa diskusi dan konsultasi yang kita lakukan mengenai risiko energi. Salah satunya adalah memanfaatkan isu COVID, saya menggunakan portofolio antara
emas, gold dengan Bitcoin terhadap energi komoditi sambil mengatakan harga minyak. Jadi kalau misalnya adik-adik atau rekan-rekan kolega dari UNAN juga mungkin sudah ada yang meneliti gitu ya tentang risiko energi, mungkin agak-agak beda sedikit kemana gitu, bidangnya agak kemana-mana. Memang kembali lagi ke metode sertifikat. Metode yang kami pakai adalah fine formula. Jadi ada formula atau fine formula yang bicara tentang pekerjaan. Jadi selain secara metodologi, saya tertarik dengan bidang-bidang yang melibatkan kebergantungan. Saya gantung dari ini, saya bergantung dari itu. Karena faktanya kebergantungan tidak berhenti kalau risiko berjalan. Jadi nggak ada risiko yang berhenti. Lalu yang bagian kedua di bawah ini yang akan saya sampaikan khusus pada pagi ini tentang energi hijau. Nah, yang ketiga dan keempat ini sebenarnya keluaran dari penelitian kami yang dilakukan dengan riset dari Bank Indonesia. Jadi yang di atas itu tentang masih sama tentang Bitcoin atau mata uang kripto, lalu yang di bawah kalau Bapak Ibu mengikuti laman IMA, Institute Mathematics and Institution, sekarang ini cukup sering kegiatan yang terkait dengan perubahan iklim. Tetapi kita nggak ke iklim atau secara teknologi atau meteorologinya, tetapi tentang dan tentu tetap dengan aspek risiko dari seluruh keuangan atau metode sertifikatnya. Ini saya ikuti tahun 2022 saat COVID mulai agak berakhir. Lalu ada kegiatan FI, FI mungkin temannya Rizal atau Rizal itu energi finance Italia. Jadi Italia ini seringkali mengklaim bahwa dia orang yang paling mengikuti perkembangan cuaca, perubahan iklim dan kaitannya dengan metodologi statistik untuk risiko energi. Jadi kegiatan FI, energi finance Italia itu diadakan setiap tahun sekitar bulan Februari ini, saya ikuti tahun 2023. Nah, selanjutnya ini yang tadi mau saya sampaikan. Kampus kan memang seringkali untuk mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia bukan hanya tempat bank nuker uang, pegang pinjam uang. Bank Indonesia itu punya yang namanya BIN, Bank Indonesia Institute, yang isinya seperti kita, para dosen dan ya orang-orang yang belajar meneliti. Jadi tahun 2021 mereka sebenarnya sudah agak lama, tapi tahun 2021 kami sempat mengajukan riset tentang kripto dan kebijakan di pemerintah, apakah mata uang kripto itu perlu digulirkan di Indonesia atau tidak. Kalau misalnya tidak, kenapa? Kalau iya, konsekuensinya apa? Ini tahun 2021 tentang yang keluarannya tadi adalah tentang mata uang kripto. Mata uang kripto itu contohnya ada Bitcoin, kemudian ada Tether yang disandingkan dengan intinya pemerintah mencari jalan bagaimana menyelamatkan aset, menyelamatkan investor, menyelamatkan keuangan negara dengan memberikan produk lain. Salah satunya ya kripto itu tadi. Yang terakhir ini yang baru lalu itu saya mengulang lagi. Jadi Bank Indonesia ini sebagai lembaga keuangan tapi juga lembaga pendidikan mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada. Jadi saat ini topik yang katakanlah yang dikembangkan atau sedang diteliti oleh Bank Indonesia adalah tentang karbon. Mungkin adik-adik tahu atau Pak Madipan juga biasa jual karbon buat negeri, tapi kita kadang-kadang mungkin tidak sadar ketika kita menyalakan kendaraan, emisi CO2-nya itu rupanya besar dan membuat lingkungan tidak sehat, atau perubahan iklim dan seterusnya. Lalu saya ikut-ikutan itu. Dalam seleksi itu salah satu poin yang diminta oleh BI sebenarnya kerjasama dengan beberapa kampus lain. Jadi nggak boleh timnya dari ITB saja gitu misalnya. Mereka inginnya kami mengajak dari kampus lain. Jadi saya juga mengajukan dengan teman-teman dari UI, waktu itu ada dari Telkom. Selanjutnya terkait dengan energi hijau atau pemanasan global atau
Seperti yang kami sampaikan, eh, selama saya di ITB, saya tahun setelah berpisah dengan Bu Vera, berpisah tapi belum kenal waktu itu gimana Bu Vera ya. Jadi saat 97 saya datang, lalu 92 saya S2, saya mau mencoba bidang yang lain. Jadi saya lihat beberapa rekan dosen mengerjakan ini, gitu terjadi. Lalu saya cari-cari tahu, akhirnya menemukan bidang sendiri yang namanya stochastic finance misalnya. Jadi keuangan stokastik ini rasanya belum banyak di ITB, akhirnya saya ke sana. Lalu dunia bergerak, saya pindah lagi, maksudnya masih di area itu, misalnya Popula. Popula ini metode statistika yang mungkin kita kenal dengan istilah fungsi distribusi. Jadi kalau ada fungsi peluang, kita kenal fungsi distribusi yang menyatakan peluang informasi. Tapi sekarang namanya Popula karena harus ditransfer. Itu juga titipan dari salah satu pembimbing saya waktu kelas 2 kali, dan kamu belajar ini supaya mengikuti kemampuan. Jadi mungkin adik-adik yang sedang PA atau mau S2, welcome to ITB ya, saya dapat dari S2, S3 di ITB. Jadi seringkali kan kita ingin kebaruan ya. Jadi kebaruannya seperti apa? Memang salah satunya memang banyak baca atau mengikuti perkembangan di luar sana. Nah, topik energi dan perubahan iklim salah satunya. Beberapa riset dengan Australia yang saya lakukan atau dengan profesor di sebelah sana lagi, mereka juga maunya terkait dengan selalu global warming, climate change, begitu. Jadi inginnya mengikuti perkembangan. Jadi kalau kita misalnya meneliti apa, sebaiknya mungkin kita ikuti dengan fenomena-fenomena yang ada. Nah, mungkin istilah ini yang dipakai oleh BI sekarang, green investment, investasi hijau. Mungkin investasi hijau kan tanam-tanam kayak tanaman-tanaman misalnya. Jadi selama ini kalau kita punya minyak bumi dan seperti itu yang kita sebut fosil gitu, investasi fosil, kita anggap itu bidang-bidang yang merugikan karena tidak terbarukan, lalu membuat karbon semakin tinggi, emisi karbonnya tinggi. Lalu alternatifnya kita pindah ke yang namanya energi hijau, biomas, solar, angin, gitu. Jadi kira-kira begitu. Saya juga dalam proses belajar juga, jadi mencari tahu lewat teman-teman di teknik, dan seperti ini. Dan cuma saya punya modal, harusnya ini menyemangati adik-adik yang Pasifik. Seringkali mereka-mereka yang di teknik itu tahu metodenya, tapi tidak tahu metodologinya. Karena tidak tahu metodologinya, mereka tanya kami. Sebaliknya mungkin saya atau kita tahu metodologinya, tapi tidak tahu pemakaiannya. Akhirnya ketemu, lalu kemudian terjadilah kolaborasi, jadilah pekerjaan yang mungkin jadinya lebih multidisiplin begitu banyak. Saya menggunakan beberapa istilah yang saya tebalkan. Jadi kalau kita misalnya melakukan tindakan keuangan atau financial activity, ada risiko-risiko yang kita lakukan, yang kita dapatkan atau yang kita hadapi. Salah satunya adalah risiko pasar, dan saya akan menggunakan ukuran risiko untuk melakukan prediksinya. Jadi kalau misalnya saya tertarik dengan energi hijau, ada yang namanya bursa karbon, ada yang namanya perdagangan karbon. Kami melakukan transaksi untuk melakukan tindakan-tindakan di kampus yang emisi karbonnya kecil. Nah, akhirnya menjual karbon, mencari yang lebih sehat, mencari yang tidak mengganggu lingkungan, dan seterusnya diperjualbelikan. Kemudian kami melakukan prediksi kalau misalnya itu dilakukan berapa kerugiannya, dan seterusnya. Ukuran risiko yang kami pakai, mungkin adik-adik mahasiswa juga sedang memiliki, atau mungkin bapak ibu dosen juga berada di riset yang sama. Salah satunya adalah value entry. Jadi kalau misalnya kita menghitung kerugian, ada istilah batas risiko maksimal. Jadi kalau misalnya saya menggunakan istilah pedagang itu, kalau di Bandung ada yang namanya cilok, mungkin Budi juga buku saya tahu jajanan. Kalau saya misalnya pedagang cilok begitu atau pedagang apa, saya menunjukkan nilai kerugian yang tinggi. Nilai kerugian yang maksimal itu diantisipasi, dan ukuran atau nilai yang kita sebut namanya value at risk. Value at risk ini salah satu ukuran risiko yang kita pilih. Tujuannya adalah kalau saya tahu risiko maksimal, saya akan siap dengan jaminan risiko. Yang tadi kalau bahasa lainnya adalah asuransi. Jadi kalau saya punya kendaraan, lalu saya tahu ini kalau kendaraan rusak biasanya sampai sekian, lalu saya mencari pihak lain untuk membayar jaminan risiko tersebut. Nah, batas kerugian maksimalnya namanya value at risk. Kerugian maksimalnya begitu. Nah, alternatif lainnya ada yang namanya expected shortfall. Jadi kalau misalnya
saya berdagang dan mungkin rugi 1 juta, sebenarnya peluangnya itu harus dihitung. Saya mungkin rugi sebesar 95%. Bukan berarti kerugian yang lebih besar dari itu tidak mungkin terjadi. Mungkin terjadi, tapi peluangnya kecil. Jadi mungkin orang statistik memang begitu ya. Kalau ditanya tuh kayak nggak jelas gitu. Eh, saya mungkin rugi. Oh, istilahnya mungkin ya. Iya, mungkin rugi 1 juta. Kalau mungkin rugi 1 juta, peluangnya 0,95 atau 95%. Mungkin nggak lebih dari 1 juta. Oh, mungkin juga. Jadi yang benar gimana? Ya tahu sendirilah, atau sama tahu. Ah, nggak gitu sebenarnya ya kan. Jadi serba nggak tentu kan seringkali begitu. Sama seperti misalnya kalau adik-adik mahasiswa yang S1 saya ditanya, setelah lulus mau kemana? Ya belum tentu. Ah, kalau kata orang statistik kan nggak boleh ya. Saya mau kerja di sini dengan uang sekian. Saya mau kerja di situ konsep. Kesannya agak gaya-gaya gitu, gitu ya. Padahal nggak jelas. Intinya sih nggak jelas itu sebenarnya ya. Tapi kan ngomongnya agak-agak gaya gitu. Mau kerja di mana ya? Pak Madipan mau kerja di sekolah di mana? Ya belum tentu. Belum tentu itu saya rasa karena banyak pilihan. Nah, ukuran risiko juga begitu. Salah dua ukuran risiko yang dikenal adalah value at risk dan expected shortfall. Kerugian maksimal, lalu setelah maksimal mungkin tidak kita rugi yang lebih besar. Ini salah satu yang kami kerjakan saat ini. Ada teori yang sudah lama sekali begitu tentang kredibilitas. Idenya begini, Pak Soadi. Kalau kita menentukan risiko, saya terlebih dahulu mengkuantifikasi sesuai dengan judulnya. Jadi nggak boleh kalau risiko itu hanya cuma dikatakan ada risikonya. Hidup ada risikonya, kita juga gitu ya. Pagi-pagi ngomong kita mau agak lucu juga ya. Jadi setiap kali ada risiko, kita mengatakannya, oh ada risikonya, oh ada risikonya. Nggak boleh sampai situ, harus dikatakan kuantifikasinya, cara mengangkakannya bagaimana. Kita tahu yang namanya di statistik, namanya variabel random, perubahan acak, variabel acak itu mungkin namanya random. Nah, setelah dikuantifikasi, lalu kita gunakan ini untuk memodelkan dan kemudian akhirnya menentukan prediksi risiko. Ukuran untuk memprediksi risikonya, salah keduanya adalah value at risk dan expected shortfall. Nah, kalau misalnya kita sudah memprediksi, kita harus memperbaiki, harus melakukan improvement. Pertama yang pernah saya lakukan adalah saya melakukan prediksi dengan menggunakan cara atau teknik menentukan peluang cakupan coverage probability. Jadi kalau prediksi saya awalnya 1 juta, setelah saya hitung-hitung lagi kok kayaknya tidak terlalu akurat. Akhirnya saya ganti 1,1 juta. Teknik yang saya pakai adalah coverage probability atau teknik menghitung memperbaiki teori peluangnya. Nah, yang kedua yang saya sebutkan dengan yang di layar namanya teori kredibilitas, kurang lebih informasi. Seringkali kalau kita dengar berita-berita dipaksa itu karena menteri diganti atau presiden diganti, kemudian kita bereaksi, pasar bereaksi. Kalau menterinya begini, jangan-jangan begitu. Kalau adik-adik sekarang kuliah sekarang, jangan-jangan dapat MBB katanya ya lumayan. Makan begitu gratis dari Pak Ketua Senat. Jadi seringkali kita orang-orang yang bekerja dengan kredibilitas harus ikuti, oh ada peristiwa ini. Nah, tapi tidak semua informasi kemudian kita saring, kita beri bobot saja. Jadi nggak semua reaksi harus dilakukan hanya gara-gara informasi yang 1-2 saja. Kalau misalnya kemarin Pak Ibu, Bapak Ibu di ITB hari Sabtu dan Jumat Sabtu itu lagi banyak mahasiswa karena ada wisuda, kemudian ada UTBK. Kita tidak bisa mengatakan, oh sekarang penduduk ITB banyak. Nah, nggak gitu, karena hanya tentatif saja, hanya seminggu. Nah, value matrix yang sudah dibuat dengan informasi tambahan yang namanya teori kredibilitas, kemudian ganti namanya menjadi credible value matrix. Dan credible kalau saya misalnya dia kan ada saya kadang kalau dia mendapatkan informasi yang berbeda antara saya sebagai dosen dan misalnya asisten kuliah, saya menggunakan jimat adik-adik kuliah, peserta kuliah harus percaya dengan pasal 1. Jadi kembali ke informasi yang akurat dari dosen. Kalau ada perbedaan. Lalu kalau misalnya dosennya salah, ya pasal 1 juga sih, ya dosennya nggak masalah. Tapi maksudnya adalah kalau teori kredibilitas itu intinya teori informasi. Pokoknya kalau saya melakukan tindakan sesuatu, lalu kemudian ada informasi ini
informasi itu dan informasi apa lagi, kita harus siap memasukkan informasi itu untuk mengubah prediksi risiko kita. Nah, jadi seakan-akan Bapak Ibu atau adik-adik tidak diajarkan istiqomah. Pokoknya saya dagang, saya yakin risikonya maksimal besar. Dikasih tahu apa, kekeh aja. Nah, orang kita bilangnya kekeh. Jadi pokoknya maksimal 1 juta. Sekarang ada situasi begini loh, nggak biarin aja, pokoknya tetap 1 juta. Nah, bisa jadi istiqomah itu lulus, tapi bisa jadi kita nih nggak mau menerima informasi baru, sehingga risiko itu tidak perlu dibuat 1 juta maksimalnya, bisa jadi berkurang, jadi 800. Beberapa waktu lalu saya mengadakan punya kerjasama itu dengan PT satu bank BUMN, disebut Samsung Bonggo, mereka itu akan menggunakan risiko itu maksimal aman. Ini dia jebakan Batman kalau saya katakan. Saya mengambil contoh gampangnya saya begini. Kalau saya tinggal di Bandung, misalnya, saya tinggal di Bandung, saya itu akan menghitung risiko keuangannya adalah berapa biaya saya hidup di Bandung. Katakan itu anak pikir itu hidup di Bandung itu perlu uang 2 juta. Untuk hidup saya di Bandung, misalnya 2 juta. Karena saya untuk sebagai orang tua, gampang aja supaya anda saya aman, setelah tidak ada kesulitan uang, dan itu buat ini, ada panggilan. Tetapi ini dari aman. Tetapi teori risiko tidak baik karena jangan-jangan pengeluaran 2 juta itu bersifat probabilistik. Bulan ini keluar uang 2,1 juta, tapi bulan depannya cuma 1,5 juta. Bulan depannya lagi mungkin 2 juta, bulan depannya lagi mungkin 1,8 juta. Karena tidak pasti memberikan uang 4 juta untuk mengamankan risiko tidak baik juga. Karena uang yang 2 juta itu 2 juta sisanya itu sebenarnya dapat digunakan untuk dana tahun depan, bulan depan. Kira-kira kalau setahun itu dia hidup 2 juta kali 12 juta, kan berarti saya cukup menyediakan 2 kali 12, 24 juta. Karena saya khawatir saya sediakan 2 kalinya, 48 juta. Nah ini yang nggak bagus. Kenapa? Karena sisa uangnya sebenarnya bisa digunakan untuk yang lain. Nah dulu waktu kerjasama dengan PT Bank BUMN itu, di satu presentasinya, kepala divisinya mengatakan kenapa pemerintah tidak mengambil risiko itu sebesar itu. Kalau kita bertanya, selain dan tapi saya nggak ada selain itu juga dan apa aja ya. Tapi nggak efisien karena memang kan. Nah, salah satu yang diperbaiki yang kami sudah menjadi profesi kalau kita adalah variable elementary, variable extensive. Kemudian bagian matematiknya mungkin bagian matematiknya adik-adik udah biasa barangkali Bapak Ibu juga mungkin biasa mengajarkan. Jadi kalau saya menghitung value at risk, ada notasi negatif dan ada notasi F besar. F besar itu kita sebutkan fungsi distribusi. Jadi adik-adik kan tahu kalau kita menghitung peluang, ada yang namanya fungsi peluang. Fungsi peluang kalau U baca diskrit memang menyatakan nilai peluang di situ. Tapi kalau U baca kontinu saya mengatakan nilai kumulatif dari peluangnya. Fungsi peluang di titik U baca kontinu tidak menyatakan apa-apa selain nilai diskrit. Sehingga di antara kerugian diskrit atau kontinu saya ambil alat yang namanya fungsi distribusi supaya saat kontinu atau diskrit kami menggunakan alat yang ini pasti juga supaya tidak berdebat ini diskrit atau kontinu ambil saja fungsi. Kemudian itu kemudian kita anggap nilai positif. Kenapa? Karena jadi kalau misalnya saya anggap negatif sampai juga misalnya ya kan gitu ya. Seperti halnya kalau saya menunjukkan ke fakulti bisa semua selain misalnya number juga sampai dengan besar semua. Nah menurut negatif ini tidak bagus gitu. Dan kita harus zone misalnya. Jadi rugi itu kalau kita mengatakan saya rugi 5 juta nggak perlu ditulis minus 5, cukup 5. Tapi secara teori ruginya memang negatif. Kalau misalnya kita sepakati rugi itu ruginya juga positif juga boleh asalkan kita pilih. Lalu yang di bawah yang saya katakan dengan faktor. Jadi kalau kita adik-adik mungkin dengar ya kan ada fakultas atau ini ada kajian. Kalau misalnya kita bekerja dengan teori, sesungguhnya menurut saya tidak bekerja dengan data. Kenapa? Karena yang kita ambil nanti datanya itu
harus kita cocokkan dengan teori yang kita punya. Jadi kalau yang bagian atas itu value accretion fund-nya itu nggak ada topinya, lalu yang di bawah itu saya pakai ada topinya. Saya sering mengatakan walaupun kita di kampus, kita jangan kaget dengan angka-angka yang mungkin muncul di tempat kita magang atau kita bekerja. Misalnya begini, kalau kita di kampus, kita tahu rugi itu bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Bisa juga 1 koma. Pikiran itu tidak salah kan, karena di tempat nyatanya juga kemudian itu ya 1, 2, 1 koma, 2 koma. Bahwa kemudian objeknya lebih nyata, ya itu kan bagian dari pekerjaan. Kalau kita kan tidak nyata. Nah, ini yang saya katakan bahwa ada kemudian lebih besar itu di bawah. Jadi kalau saya punya value entry, saya cuma punya nilai. Jadi kalau saya jadi manajer, kemudian saya tanya oleh bos saya, berapa kerugian kita produksi kali ini? Saya akan jawab 5 juta. Nah, 5 juta itu kerugian maksimal yang saya punya. Harusnya ditambah dengan kata-kata kerugian maksimal 5 juta itu dengan uang berapa? 0,95. Kerugian yang lebih besar dari 5 juta ada bisa jadi 6 juta atau 7 juta, 8 juta dan seterusnya. Tetapi peluangnya kecil. Karena kerugian yang lebih besar dari 5 juta tadi banyak, kita ambil wakilnya, namanya ekspektasi. Di sini yang saya katakan makna dari ekspektasi atau mean. Kan kalau misalnya adik-adik setelah itu ikut kuliah program itu kemudian dikatakan bahwa nilai NIM-nya atau rata-ratanya sebut banyak dari angka 100 kemudian kata tadi jika itu sebenarnya belum tentu senang 70 itu rata, jangan-jangan nilai saya 50 ya kan, nilai 50 padahal ratanya 70. Nah, value at risk itu nilai yang hanya 1 titik saja, tetapi kalau expected support nilai yang banyak sekali lalu wakilnya kita ambil dengan jelas. Jadi kalau nilai risiko maksimal 5 juta, yang lebih besar dari 5 juta itu ada 6 juta, 7 juta, 8 juta, 9 juta, dan seterusnya, kita ambil wakilnya melalui yang namanya MEA. Yang kemudian kita sebut dengan ekspektasi kalau secara tinggi, sedangkan yang di bawah yang namanya pengakhir. Ini yang tadi saya sampaikan tentang teori kredibilitasnya. Kemudian saya menggunakan berbagai cara. Saya ambil bagian topiknya begini, adik-adik mahasiswa. Kalau kita terjadi seperti ini, kita akan punya yang namanya parameter. Kita tahu ya, saya dulu ada parameter itu dari kemampuan. Kemudian parameter itu kita jadi bahasa lambda dan theta itu apa sih? Ya parameter. Kalau bahasanya apa Indonesia, theta parameter itu namanya profil risiko. Profil risiko itu perilaku investor. Jadi kalau saya itu punya banyak kerugian, saya berdagang. Saya itu rugi sebulan itu bisa sampai 5-6 kali. Lalu saya tanya tetangga sebelah, Anda rugi juga ya? Iya. Ruginya berapa? Sebulan saya hanya 2-3 kali. Menurut teori distribusi Poisson, saya punya bahasa yang sama-sama Poisson, lambdanya saya 5, tapi tetangga saya lambdanya 2. Lambda 2 ini parameter, tetapi kalau bahasanya ada perilaku investor. Jadi saya agak-agak gaya gitu ya, ngomongnya kan nggak pakai yang kuno-kuno ya, bukan yang parameter, ngomongnya agak gaya-gaya gitu. Saya agak menjual. Kan kita harus menjual diri ya, tapi tanda kutip tuh, nanti jangan diambil mentah-mentah. Maksudnya menjual ilmu kita dan menjual kemampuan kita. Bahwa yang dikenal selama ini di dalam lain itu namanya volatilitas, sebenarnya bukan nanti itu varian gaya aja namanya volatilitas. Kalau prediction, prediction katanya potensi orang lain. Saya hanya sosok nanti kok, Spanyol itu prediction gitu ya. Nggak tahu kalau kan agak-agak gaya dikit gitu ya. Nah, jadi metode kredibilitas atau teori kredibilitas yang saya pakai di prediksi untuk value itu, saya dengan memanfaatkan faktor kita ini tidak. Jadi saya kita, Bu Ani, Pak Sal, siapa-siapa itu beda proses risikonya. Karena proses risikonya, mohon petanya yang diatur sama sama kita tuliskan dan kita jadikan kubah. Karena kubah ada, saya jadi faktor-faktor ini
seperti tadi saya katakan, kalau saya percaya dengan data 100% berarti Z-nya sama dengan 1. Pokoknya begitu ada data, saya bisa. Pokoknya, tetapi kalau saya baca percaya ini, saya yang satu komponen lagi namanya atau itu kedua komponen tersebut yang terakhir mengkaji Z dan satunya. Jadi kira-kira gampangnya begini, kalau saya punya file matrix dan saya maunya itu sudah lalu itu saya pakai pokoknya langsung bisa dengan dan akhirnya supaya itu yang pakai kita buat kombinasi. Mungkin seperti orang jualan cilok kalau ada nah, kombinasi kedua ini diharapkan selain meningkatkan ya. Jadi kalau ini nggak terlalu laku ya. Kalau saya jualan bakso, saya jualan kain. Khawatir kalau ada orang yang dingin-dingin sudah datang weekend. Kenapa? Karena habis makan bakso. Kan belum tentu juga orang dingin kan mungkin maunya makan bakso. Ya enggak juga. Akhirnya berdebat. Jadinya nggak selevel TPA-nya buat yang dulu. Nah, kemudian ini saya menggunakan yang satu itu variable value entry, yang kemudian yang saya punya ukuran risiko ukuran risiko itu ada dua. Yang pertama itu yang hanya satu titik saja, itu berapa risiko masih. Lalu kita bisa hitung risiko yang sesudahnya, namanya expected shortfall. Kedua ukuran risiko ini, value entry dan expected shortfall, itu diperbaiki. Setelah diperbaiki dengan teori informasi atau namanya teori kita, kemudian saya ganti namanya menjadi variable value entries dan variable expected shortfall. Saya akan beberapa contoh yang dipakai prediksi. Nah, ini aspek pentingnya ibu bapak telah jadi. Jadi seringkali kalau kita melakukan prediksi, kita hanya fokus angkanya, kemudian angkanya begini. Kan saya memprediksi kerugian tadi. Ada pertanyaan tambahan, apakah prediksi saya akurat atau tidak? Kalau akurat, Bapak Ibu mungkin tahu nih. Misalnya saya menebak risiko kematian karena usia. Kalau saya menebak usia seseorang, paling lama begini. Misalnya ada mahasiswa gitu. Harusnya kan saya bisa memprediksi usia Anda, menebak usia Anda itu. Mestinya kalau mahasiswa antara 18 sampai 50. Jadi kalau saya memperkirakan di 18 sampai 50 sebagai ujian usia, saya jamin besar. Kecuali Maya Nabila yang dia usia 15, ya cuma atau pada outlier. Jadi kalau saya misalnya memprediksi, itu paling aman memprediksi itu yang sebesar mungkin, yang tadi seperti tadi, rugi perusahaan saya 1 juta menurut teori. Tapi paling aman tulis aja 5 juta. Kalau ditulis 5 juta, berarti saya punya rentang yang lebih besar. Rentang yang lebih besar itu akan menjamin peluang yang lebih besar. Tapi tidak baik. Jadi yang paling bagus prediksi itu prediksi yang sekecil mungkin tapi peluangnya besar. Tapi seringkali jadi masalah. Kalau saya membuat peluang yang besar, peluangnya panjang, peluangnya besar, tapi prediksinya selangnya terlalu besar. Kalau selangnya itu terlalu pendek, peluangnya kecil, tapi selangnya pendek, saya punya nilai yang kecil. Lalu bagaimana ya? Yang paling bagus adalah selang yang bagus dan peluangnya juga yang bagus. Jadi memprediksi yang terlalu lebar itu secara peluang bagus, tetapi secara angka tidak bagus. Prediksi yang pendek bagus, tetapi peluangnya kecil. Nah, bagaimana mengkombinasikannya? Nah, salah satu caranya dengan melakukan uji keakuratan yang kita sebut dengan backtesting. Backtesting ini mau menguji keakuratan. Tekniknya dengan melibatkan fungsi indikator dan menghitung berapa banyak yang kita punya dan sebagainya. Jadi kalau misalnya saya nanti memprediksi kerugian saya 1 juta, saya harus lihat berapa banyak kerugian yang faktanya lebih besar dari prediksi saya, berapa banyak yang lebih kecil dari prediksi. Kalau prediksi saya itu lebih besar dari yang kenyataannya, kita anggap prediksinya bagus. Karena saya cukup punya uang untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Jadi kalau prediksi saya 1 juta, lalu kerugiannya ternyata 950.000, berarti prediksi saya bagus. Tapi kalau prediksi saya 1 juta, kerugian saya itu ternyata 1,1 juta,
berarti saya perlu tambahan uang untuk menjamin risiko saya. Kemudian ada beberapa metode deteksi yang saya pakai untuk uh, 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 untuk menghitung keakuratan tadi baik ES dan ekspresi TOEFL. Saya menutup dengan bagian ini. Jadi ini mungkin intinya bukan sekedar saham ya, walaupun ini maksudnya adalah keputusan dijual, tapi saya menggunakan istilah-istilah di energi. Itu ada yang clean fuel atau solar atau wind, geothermal dan seterusnya yang intinya saya mau mencari kerugian risiko energi dengan memanfaatkan Ini kami dari paparan dari prosesnya. Jadi tadi bapak disebutkan di tempat ini harus di apa komplikasi semua itu dalam istilah yang gaya gitu. Ini kalau misalnya memang di bidang lokasi transportation itu agak kompleks ya. Tetapi dari paparan prosesnya tadi itu menurut nama wawasan kita bahwa sebenarnya yang tadi sama dulu itu sebenarnya bisa kita urai ya, kita menjadi lebih mudah kita pahami gitu. Nah sebenarnya antara statistik dengan statistik yang umum itu koreksinya sangat sekali kan. Kalau tadi disebutkan kalau di statistik kalau kita gitu ya itu silakan langsung. Tadi yang berbeda gitu. Mungkin ini kan sama ya. Itu makanya juga masih ada beberapa istilah yang memang. Baik, nah itu kita masih punya waktu dari prosesnya. Ya, saya tuh banyak sekali pertanyaan dari Bapak Ibu di Zoom ada 67 partisipan. Luar biasa ya. Silakan kalau ada Bapak Ibu atau dari mahasiswa yang mau bertanya langsung kepada prosesnya. Ya, silakan Bapak Ibu. Jadi aja, jadi itu kan seperti tidak pasti juga ya. Tidak pasti banget ya Pak. Tidak pasti banget ya. Soal ibu ya. Adakah kajian yang terkait dengan pagi logis? Baik, betul Pak Fahmi. Jadi seringkali seperti yang ini Pak Fahmi, saya beberapa kali mereka begitu, dan saat ini kami itu mungkin tidak tahu persis dengan pagi logik, tapi kami kan menggunakan semacam yang kecerdasan buatan atau memanfaatkan data-data liar atau menambah data juga. Jadi seringkali karena ketidakpastian itu akhirnya yang saya lakukan dengan tim itu atau dengan beberapa itu kami semacam melakukan tindakan-tindakan membangun data yang aneh-aneh, maksudnya membangun data yang aneh-aneh atau menciptakan data-data baru. Mungkin tidak persis pasti logik, tapi seringkali kami melihat potensi-potensi risiko berdasarkan temuan data itu. Secara teori barangkali begini, saat saya tadi mengambil isu tentang COVID, saya cukup yakin kita tidak menduga ada COVID atau mungkin menduga tapi sedikit, dan kita tidak menduga COVID itu lama sekali. Nah, saya pikir begitu. Artinya dengan informasi, dengan fakta kemarin pernah ada COVID, terbuka lagi pikiran jadi seringkali kita mungkin harus melibatkan bidang-bidang seperti fisiologi tadi Pak, atau data-data yang nggak pernah kita bayangkan. Siapa tahu nilai-nilai ekstrim ada. Itu sebabnya salah satu kajian kami yang saat ini terkait dengan riset Bank Indonesia adalah menciptakan teori tentang risiko-risiko di titik ekstrim. Gitu. Jadi kami anggap bahwa data-data yang dibangun atau dengan teori lain seperti fisiologi atau kecerdasan buatan atau machine learning yang lain itu, kami menganggap akan ada data yang aneh-aneh
yang mungkin harus dipertimbangkan saat menghitung risiko. Kira-kira begitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Presiden. Kalau ini pertanyaannya. Yang lain silakan. Itu dan Tidak ya. Kemarin baru tanya kapan ya? Ya belum ada yang lain. Oke, silakan Prof. Dodi. Terima kasih Bu Vera. Prof. Tresna ini sangat menarik sekali. Saya sebenarnya sejak lama mengambil materi seperti ini. Ya, karena waktu kita juga mungkin ada insight-nya walaupun kita lebih banyak ke Mesir. Ya, awalnya memang waktu kuliah jadi lebih ke Juang dan vokasi. Tapi nyamber akhirnya harus karena lebih apa namanya itu ada modelnya kemudian kita berikan dengan dia. Nah, yang menarik sekarang itu adalah dalam memodelkan tadi kita menyertakan interest rate atau bunga ya. Kemudian apabila bunga itu nggak kita ganti dengan model seperti itu, sehingga dia bisa mengakomodir apa namanya ya model-model finance syariah ini. Karena bagaimanapun trading terhadap model-model risiko syariah juga menarik juga sekarang. Mungkin ada yang kami sama. Baik, jadi Pak Prof. Dodi, saat saya awalnya Prof. Dodi mungkin agak mulai saat saya mencoba mortality rate Prof. Dodi ya, dimulai mungkin 5 atau 7 tahun lalu ada artikel yang membahas bahwa bahkan mortality rate saja yang kita tahunya tentang asuransi jiwa itu dapat dimodelkan secara stochastik atau dengan pendekatan time series juga yang melibatkan suku bunga memang. Jadi perilakunya memang sebenarnya perilaku suku bunga yang begitu itu sebenarnya terjadi juga. Nah, saya sedang mengerjakan dengan salah seorang dosen di perguruan tinggi di Surabaya, Universitas Perbanas, begitu. Mereka menganggap bahwa kalau menghitung risiko tidak melibatkan suku bunga itu kurang tepat karena faktanya faktor ini ada. Nah, sekarang tinggal suku bunga itu harus dimodalkan apa yang tidak kemudian memberikan untung ekstrim. Jadi tahapannya baru sampai yang begitu. Karena kalau suku bunganya itu dianggap punya untung besar, dianggap agak berbahaya juga. Karena konsep bagi hasil yang kami mau adalah harusnya dibagikan ke semua nasabah, tidak hanya di satu pihak saja. Tapi memang harusnya begitu, memang harusnya dimasukkan konsep itu. Nah, mungkin gini, Prof. Dodi. Jadi salah satu teori yang mau saya golkan adalah kalau Prof. Dodi atau mungkin adik-adik tahu yang namanya return, imbal hasil, itu kalau bahasa Indonesia-nya, sebenarnya imbal hasil itu konsepnya seperti suku bunga. Hanya saja kita tahu bahwa suku bunga itu seringkali dituliskan positif. Misalnya kalau saya membeli sesuatu atau bertransaksi, ini suku bunganya berapa? Suku bunganya berapa? Yang intinya menggiring orang mendapatkan untung. Sedangkan kalau saya pakai teori tentang imbal hasil atau return, saya punya teori tentang nilai negatif dulu. Ya, karena kan kalau imbal hasil nilainya positif jadi untung, kalau nilai negatif jadinya rugi. Nah, tinggal sekarang menyepakati untungnya berapa, ruginya berapa, sementara tidak boleh ekstrim dulu gitu, tidak boleh. Tapi ya Pak, ke sana memang harusnya. Nah, modelnya seperti apa ini yang akhirnya dicari-cari gitu ya, ya. Artinya yang paling gampang tentu mengambil model nilai-nilai yang mudah dulu seperti regresi atau autoregresif gitu. Ya, harusnya sih nyambung kan ya dari proses vokasi kemudian dan berarti ada peluang juga ya secara ya betul. Kalau yang kami lakukan begitu juga. Jadi kalau misalnya setelah saya bicara dengan teman-teman di MD dan acara begitu, kami bilang kami punya metodologi populer, terus mereka bilang, oh jadi terjawab ini teman-teman di MNB itu nggak tahu cara menghitung begini. Nah, sekarang saya dengan salah satu dosen di Surabaya, dia cuma tahu suku bunga. Kalau suku bunga itu begini, kalau suku bunga begini. Saya bilang itu konsepnya seperti yang saya punya begini. Nah, tinggal digabungkan. Sempat dipresentasikan di Waseda, lalu maunya segera submit gitu, mengaitkan dengan itu. Mungkin siapa tahu nanti bisa ngobrol lagi ya. Iya.
Bahkan ya Betul, Prof, karena banyak juga mahasiswa kita yang tertarik kalau mengarahkannya kadang perlu banyak diskusi juga. perlu banyak diskusi ya Pak. Mudah-mudahan ada kesempatan ya kolaborasi. Baik, Prof. Rudi, dengan senang hati Prof. Rudi ya. Mahasiswa kita mungkin. Itu Ramsian, Prof. Rudi dengan senang hati Prof. Rudi. Kalau masih yang terkait energi masih ini masih mau tahu banyak juga boleh, nggak tahu Pak Madiman juga tidak matematika terapan kan juga ke sana ke sini. Saya nggak begitu ngerti fisika, karena nggak ngerti fisika balik lagi ke stokastik lagi gitu, karena nggak ngerti fisikanya, jadi balik lagi. Gitu. Baik, terima kasih banyak layarnya. Kayaknya masih menarik sebenarnya ya. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi. Ini karena aku sudah 9:03, silakan. Bicara. Terima kasih kita. Oh, baik, baik. Saya ini mau Baik, jadi ini memang tantangan Mas Rudi saat kita melakukan penelitian, baik sebagai saat mahasiswa ataupun sekarang ini juga. Biasanya saya menggunakan dengan informasi saya, tentu yang pertama kali saya lakukan waktu saat belajar itu memang menggunakan beberapa wilayah beberapa pekan itu. Jadi ketika saya nanti akan berjanji atau pertama ada hal itu yang membuat kemudian saya melakukan tindakan melakukan edukasi statis. Nah, itu saya anggap langkah yang pertama. Yang kedua ini memang seperti tadi mungkin Mas Rudi katakan, yang selain membaca itu memang harus berani, mungkin lebih pada yakin bahwa yang kita lakukan ini setelah melihat berbagai artikel rasanya belum ada yang memakai. Nah, setelah itu memang langkah ketiganya adalah ya sudah terpaksa, bukan terpaksa, kita masukkan ke jurnal, ke jurnal, dan beranggap bahwa usulan yang kita tulis sebagai metodologi itu memiliki novelty sebetulnya. Tapi kalau dulu saya ingat sekolah itu yang pertama memang arahan dari komisi. Jadi mungkin agak sulit waktu itu saya memulai langsung mendapatkan yang baru. Tapi setelah dari pembimbing kemudian mendapatkan PR melakukan atau membaca sana dan sini, kemudian ikut konvensi sana dan sini, lalu saya merasa punya teori tentang bahwa kita mungkin harus sedikit meditasi yang agak lama gitu. Nah, meditasinya maksud saya adalah duduk, mengeluarkan semua yang pernah ada, lalu siap menggunakan metodologi yang kadang-kadang sudah pernah kita tahu maksudnya. Jadi kayak misalnya risiko yang terkait dengan kopula, itu sebenarnya fungsi distribusi yang kita sudah tahu, tetapi dibelokkan dulu ke distribusi uniform 01, sehingga kalau kita punya berbagai distribusi, semuanya akan berangkat di titik yang sama, yaitu di distribusi 01. Saya mungkin harus melakukan acknowledgement pada Profesor Ishak Badi waktu di Departemen Ekonomi Finance, saya kan di Departemen Statistical Science, tapi nggak sengaja ketemu beliau di Mesir, lalu tahu saya dari Indonesia, kemudian saya sedang S3 dan beliau juga tahu statistik cukup banyak. Beliau cuma mengatakan setelah ini belajar formulanya satu kata saja, masuk formula, lalu saya lihat kok cukup banyak dan aneh-aneh. Akhirnya yang saya lakukan melakukan modifikasi lah, mungkin bahasanya dari yang saya kerjakan dengan di riset yang saya lakukan dengan pembimbing saya, lalu melibatkan formula. Akhirnya nemu yang baru lagi. Tahu dari mana ya ini layak apa tidak, yang kami masukkan akhirnya ke akhir. Mungkin Bapak Ibu Profesor dosen di sini juga begitu aja. Kita coba, tentu dengan kepakaran kita tahu ini cukup layak, cukup. Bahwa kemudian
seringkali kita mengajukan novelty lalu kemudian pihak jurnalnya mengatakan ini mah biasa ya, sakitnya itu kan ya di sini ya kadang-kadang di sini, ya itu terjadi juga. Padahal waktu kami misalnya kami mencoba itu seperti informasi yang tadi tentang komputasi di pagi perlu tidak pergi. Kami coba bahwa di jurnal I1 Applied Soft Computing yang kedua ini kok banyak teori-teori juga tapi menggunakan komputasi yang beda-beda. Nah, salah satu yang saya lakukan begini, saya ngobrol dengan A yang katanya jago komputasi, lalu saya gabungkan dengan risiko. Rupanya secara metode komputasi mungkin agak biasa, tapi karena diterapkan dengan risiko dan teori tentang pengembangan risiko, di sana belum ada. Ya, kami mungkin beruntung juga sih, waktu dia lolos-nya, akhirnya 2 kali lolos. Seperti di mungkin Bu Profesor tahu ya, jurnal IEEE Access ya, gitu. Itu juga begitu, dia mintanya banyak komputasi. Wah, saya nggak begitu juga nih. Cuman saya masukkan aspek-aspek tentang improvement statistik yang mungkin kalau secara statistik agak biasa, komputasinya juga agak biasa, tapi ketika digabung, jadinya minimal diterima. Saya nggak bilang luar biasa, tapi minimal diterima. Tapi kalau ditanya negatifnya, ditolak pun sering banget. Bahkan kadang-kadang kalau boleh jadi cerita publikasi ya Bu Kapela. Baru Sabtu nih, pagi ini kan jam 9. Teteh dan AA jurnal di Amerika atau di Eropa sana kan masih bobot ya Pak ya, beda 6 jam, jam 3. Terus nanti sore mereka udah kerja, tahu-tahu baru aja masuk. Tuh, I'm sorry to inform you, dan bla 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 begini. Ah ini dia. Tapi karena dapat komentar dari situ, Mas Oji, ini taktik yang lain. Jadi setelah beliau-beliau yang mengatakan ini tuh begini, ini tuh there are some existing literature, akhirnya tahu, oh kalau gitu jangan ini gitu dikombinasikan lagi. Jadi tips pertama itu dari pembimbing, tips terakhir dari reviewer, Mas Oji. Ya, rezekinya ya, saya dengan Bu Mita, Mas W3 saya misalnya ngajukan ini tuh, waduh langsung aja dibuat dulu saya itu sakit hati ya di sini ya di sini ya di sini gitu ya, kayak lagu dangdut itu, tapi akhirnya jadi tahu gitu. Mungkin tidak pas banget tapi kira-kira itu pengalaman saya. Ya. Kita takut tadi gitu ya. Namanya. Kami yang kita takut. Nah, jadi ingat Pak Almi, ini ada taktik juga supaya sakit hatinya itu nggak mencapai tujuan maksimal. Ya, jadi saya melakukan teori begini. Tadi pagi, tadi malam Pak Prof bilang, saya sering tanya dari sini ke UNAN, dari hotel ke UNAN berapa menit? 15 menit atau 30 menit gitu ya, Prof. Lalu menurut teori value at least, nilai maksimal itu 30 menit. Tetapi menurut teori expected shortfall, bisa jadi lebih dari 30 Pak. Jadi misalnya 35 atau 40. Nah, terkait dengan jurnal tadi kami begitu juga. Jadi begini Bu Profesor yang kami lakukan selama ini misalkan. Begitu saya memasukkan artikel ke jurnal Applied Mathematics and Computation, begitu submitted begitu, saat itu juga dengan jeda nggak sampai 2 jam, kami langsung pasang kendali Pak Prof. Kami siapkan template untuk jurnal yang lain. Kita memang ada kode etiknya, mungkin Pak Madipan juga pengalaman kan nggak boleh masukkan ke 2 jurnal sekaligus. Tapi hati sakit itu supaya tidak sakit banget itu siapkan. Begitu nanti sore itu dapat kabar I am sorry to inform you, itu kadang-kadang nggak saya lanjutkan. Saya nggak mau lagi baca itu kan. Lagian kalau yang jawaban-jawaban begitu ya Bu Profesor, belum selesai baru gitu udah langsung bilang Pak mohon maaf, itu mah udah tanda-tanda nolak kan. Jadi malamnya kami submit lagi. Begitu submit yang jurnal kedua, nggak sampai 2 jam kami siapkan lagi. Siapa tahu begitu. Jadi prinsip value at least dan EM itu kami siapkan gitu. Supaya sakitnya cuma di sini aja. Baik, Bu Dr. Gitu Pak Prof. Ya. Ya, kalau saya sholat itu saya kan biasa aja. Biasa. Tapi biasanya ya. Ya, itu ya Bu Kapena ya, dapat komennya ini, oh benar juga sih, ya benar juga sih, ya nggak banyak lagi ya, Bu dapat komennya ya, betul. Kan berat ya komennya, termasuk sakit hati juga, sakit hati sih. Betul. Yang penting terimanya ya. Komentar yang bisa, yang agak menyakitkan ya tinggalin aja gitu. Betul. Apalagi submit itu surat DP nih. Nah, itu kan ketua yang naik pangkatnya dari sini ya. Baik. Ini masih banyak sudah yang sama. Tapi ini dan 12. Jadi itu ya. Jadi kita aku itu
dengan waktu bisa pindah lagi nih bila offline online bisa. Betul, ya. Tapi tidak ramai ini kayak internet. Oh, ya. Nggak sehangat ini kayak. Sangat ini ya. Apalagi kalau udah itu ya, mana sama mahasiswa gitu namanya Ani gitu. Ada ngomel gitu, maaf Pak, tadi nggak kedengeran. Atau pas kuliah, loh kok Ani minta nggak kelihatan mukanya, belum pakai jilbab Pak. Seringkali kalau ada rapat Bu, kalau Pak Amaloka salah satu dekan itu ketua senat seperti Pak Pras, tanya Pak Reza kok nggak kelihatan belum pakai jilbab. Saya ceritain belum pakai jilbab. Betul betul. Terima kasih Baik, banyak. Bapak Ibu, adik-adik semua. Dan sebagai tanda terima kasih kami, ya ini terima kasih. Terima kasih yang paling besar gitu dari departemen dan dari fakultas. Ada yang pertama di fakultas Psikologi yang akan diserahkan oleh Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Mas. Ya. Sama kayak pertama ya. Biasanya saya tanya Bu Profesor, ini terkait novelty. Jadi kan kalau orang foto biasanya 1, 2, 3. Kalau mau novelty, lain kali 5, 6, 7. Contoh novelty. Saya ingat ya, Mas Oji nggak tahu ya tanggal 20 Februari hari apa ya? Itu hari ulang tahun saya. Wah, maksudnya apa? Kan kalau ulang tahun kan, kalau ada lilin kan biasanya kita tiup. Padahal lilin kan cahaya, lilin kan harapan. Kok ditiup? Jadi kalau ulang tahun saya, teman-teman itu bukan mematikan lilin, tapi menyalakan lilin. Kan novelty ya. Satu lagi, Mas Uji, kalau kita riset harus konsisten, gitu. Dan kalau ngomong konsisten itu harus begini, Mas Uji. Kenapa? Kalau cuma begini konsisten, ini namanya bukan konsisten, tapi konsisten. Nggak lucu ya. Jadi kalau ngomong Anda Konsisten. Kalau begini namanya Konsisten. konsisten. Ya, namanya juga usaha. Kalau jurnalnya Bu Vera langsung Bu Vera nolak ya katanya nggak lucu ya udah. Baik. Ini baik ini buat Bu Vera nih. Oh iya. Terus gimana toh? Betul. Foto. Terima Terima kasih. kasih. Jadi kita betul. Udah. Bu Dana. Ini ya jabatan Bapak ya. Sekarang kan isinya novelty ya. Jadi kalau sudah ditolak itu, aduh, udah saking biasanya. Saking gini ya. Kayaknya sama. Jadi ya. Ya. Saya jadi satu. Dia pengaman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Empat lima enam novelty dong. 1, 2, 3. Baik, pamit saya. Baik, kita ajukan videonya. Sama-sama ya. Tapi semoga cepat selesai. Kolaborasi. Ya, itu ada. Dengan senang hati. Biar saya punya alasan kepada. Setelah punya nikah kalau saya nggak kepada. Ya. Masih jam 3. Rencananya kan kalau jam 12 sampai jam 1 dari sana masih cukup ya. Dan Olympic nggak terlalu jauh dari bandara. Kalau nggak ada nanti
Saya udah disiapkan itu biar pribadi. Oh iya. Maksudnya belum apa asap tapi. Iya, iya. Tadi malam udah ke rumah tadi. Makasih semuanya. Di mana aja ya? Ya. Baik, Pak. Orang Pak ya. Ya. Kita berangkat nih. Ada Pak Indra, kita manual aja mungkin Pak. Nanti Yang dikirimkan ini Jamal, harus sertifikat jadi nak. Mati lah. Kirim saya ini ada yang itu ya. Pergi dulu.